Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Faisal Surya Prabowo. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial tentang framework Code Igniter untuk CRUD bagian Create. Sebelum kita ke praktik, di sini yang perlu kita ketahui yaitu adalah konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi yang pertama itu ada di bagian config.php kita setting base URL-nya. Lalu ada di database kita setting username, password, dan nama database kita. Lalu ada autoload. Di bagian library kita tambahkan database. Dan yang terakhir yaitu kita harus menambahkan di bagian autoload, lalu kita cari helper, lalu kita masukkan URL seperti itu. Selanjutnya di bagian setting yang perlu kita setting yaitu di bagian controller sama di view. Nah, di sini kita nanti akan melanjutkan hasil codingan minggu kemarin yang telah kita buat. Nah, di bagian controller ada yang pertama itu load form dan view form. Nah, selanjutnya itu ada menerima hasil inputan. Selanjutnya kita melakukan setting di view form. Nah, di sini kita diharuskan untuk membuat sebuah view yang bernama untuk form. Langsung saja kita ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini yang pertama kita buka autoload-nya. Nah, di bagian helper. Nah, di sini di bagian yang pertama kita ulangi lagi di library situ sudah ada database. Lalu di sini di bagian helper kita tambahkan URL seperti ini. Setelah selesai, kita langsung masuk ke database. Nah, kita cek lagi nih. Nah, dengan hostname localhost, username root, password saya tidak kasih password, lalu nama database saya adalah toko_sarung. Lalu setelah sudah di save, jangan lupa. Nah, setelah itu selesai, kita langsung saja masuk di bagian controller saja. Nah, di bagian controller yang kemarin kita sudah buat yaitu kan primary.php. Nah, kemarin yang sudah kita buat itu sampai sini saja. Ini kemarin tidak ada. Nah, untuk yang sekarang kita tambahi untuk load form dan view form. Nah, di sini kita buat public function dengan nama read form. Lalu di sini kita kasih this, kita arahkan untuk ngeload, lalu kita arahkan ke view. Nah, di view ini kita buat file baru yang namanya add_form. Nah, setelah selesai kita lanjutkan untuk membuat public function yang baru yaitu menambahkan data. Nah, di sini saya buat namanya yaitu add data. Nah, selanjutnya lalu ada this, kita arahkan ke load, lalu kita arahkan ke model yang mana di dalam model itu kita masukkan folder yang telah kita buat di minggu lalu, namanya adalah modelku. Nah, setelah ini dibuat, kita buat variabel baru dengan nama data masukan. Nah, di sini kita buat array. Nah, ini kita buat sesuai dengan database kita, yaitu ini ada nomor sesuai yang ada di database kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan saya ada toko sarung nih. Dan saya ambil di bagian produk. Nah, di bagian produk itu ada nomor, nama, jumlah, dan harga. Nah, di sini ada nomor, nama, jumlah, dan harga. Nah, teman-teman bisa tulis seperti ini, ketik seperti ini. Selanjutnya jangan lupa kasih semikolon, lalu ada this, arahkan ke modelku, lalu kita kasih kemasukan nih. Nah, masukan ini nanti kita coba cek di bagian modelku. Di sini di dalam masukan itu ada dua parameter yaitu
kita panggil nama tabel yang akan kita panggil, yaitu dengan tabel produk. Lalu kita masukkan variabel yang telah kita buat tadi di sini, yaitu data masukan. Selanjutnya, kita buat redirect atau kita hubungan langsung dengan base URL, refresh seperti itu. Nah, di sini di bagian controller sudah selesai. Selanjutnya kita coba cek di bagian model. Nah, di sini di bagian modelku tadi kan ada namanya public function, yaitu masukan di sini. Nah, ini ada nama masukan. Nah, di sini telah kita buat masukan dengan parameter yaitu tabel dan data seperti ini. Nah, berarti kita sudah buat ya teman-teman. Jadi kita langsung saja ke bagian view. Nah, di bagian view kita buat satu file baru namanya yaitu add form. Nah, di sini teman-teman masukkan kode HTML aja. Nah, setelah selesai teman-teman buat, di sini di bagian body teman-teman tambahkan form. Nah, di sini form actionnya itu kita ekokan base URL. Nah, di sini seperti teman-teman kemarin buat, yaitu ketika teman-teman ngeklik di bagian di bagian sini, teman-teman kan panjang tuh. Nah, di sini tuh langkah mudahnya atau langkah singkatnya disingkat di sini. Jadi teman-teman nggak usah mengingat-ingat ini di mana. Jadi teman-teman tinggal buat satu, taruh sini, dan itu sudah selesai. Lalu di sini kita kasih metode post. Selanjutnya di bagian tabelnya, di bagian formnya maksudnya, itu ada nomor barang, nama barang, jumlah, dan harga. Nah, di sini name ini harus sesuai dengan yang ada di primary ini juga. Nah, di sini harus sesuai. Nah, setelah selesai kita kasih inputan tipe itu submit dan reset. Nah, setelah selesai kita coba cek di bagian web kita. Nah, bagian sini. Nah, sini kan sudah terlihat nih, ini ada tambahkan data. Kita tambahkan. Nah, setelah keluar kita masukkan aja terserah namanya, itu misal sampo kuda. Nih harganya 10.000, kita submit. Nah, sampo kuda sudah terinput jumlah 39 dan harganya 10.000. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya.